Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mr. Aldi harapkan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di video kali ini Mr. Aldi akan menjelaskan satu materi tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 5. Namun ada hal yang berbeda pada materi ini. Kita akan belajar waktu berpapasan dan juga waktu menyusul. Seperti apa bentuk soalnya? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum masuk ke waktu berpapasan dan waktu menyusul, Mister ingatkan kembali rumus yang kita gunakan untuk mencari kecepatan. Dari segitiga ini kita bisa mencari kecepatan. Caranya jarak dibagi waktu. Jika ke bawah ini artinya dibagi. Berarti untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan untuk mencari waktu, berarti waktu yang kita tutup. Nah, waktu yang kita tutup, misalkan seperti ini. Berarti jarak dibagi kecepatan. Seperti ini, jarak dibagi kecepatan. Lalu, yang terakhir, untuk mencari jarak, berarti kecepatan dikalikan waktu. Jika bersebelahan, artinya dikalikan. Jarak yaitu kecepatan dikalikan waktu. Masih ingat ya semuanya ya? Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama. Rahik bersepeda ke rumah nenek dengan jarak 25 km. Kecepatan rata-rata Rahik 15 km per jam. Jika ia berangkat pukul 9:25, maka Rahik sampai di rumah nenek pada pukul, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. 25 km itu adalah jarak. Kita tulis J sama dengan 25 km. Kecepatan K 15 km per jam. Yang kita cari di sini adalah waktu. Untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Kita masukkan angka satu persatu. Jaraknya 25 km. Sedangkan kecepatannya 15 km per jam. Kita sederhanakan 25 dengan 15. Kita coret dibagi 5 dapat 5. 15 dibagi 5 dapat 3. Berarti hasilnya 5/3 jam. 5/3 jam kita rubah menjadi pecahan campuran. Jadi 1, 2/3 jam. 1, 2/3 jam itu berapa ya? Kita uraikan 1 jam dan 2/3 jam. 2/3 jam itu kita kalikan dengan 60 menit. Berarti 2/3 dikalikan 60 menit. Akan kita jadikan 6 menit. Bisa kita sederhanakan. 3 dengan 60 dapat 20. 20 kali 2, 40 menit. Berarti 2/3 jam adalah 1 jam 40 menit. Yang jadi pertanyaan, Rahik sampai di rumah nenek pada pukul, berarti jam 9:25 kita tambahkan dengan 1 jam lebih 40 menit. Kita jumlahkan 5, 6. Karena 6 kita jadikan 1 jam, 0 jadi 1. Berarti 9 tambah 2, 11. Berarti Rahik sampai di rumah nenek pada pukul 11:05. Sekarang kita masuk ke waktu berpapasan. Jika ada dua kendaraan dari arah yang berbeda, mobil abu-abu dan mobil orange, mereka melaju dengan kecepatan yang sama, tetapi waktunya berbeda. Kedua mobil akan berpapasan tepat di tengah-tengah. Untuk mencari waktu berpapasan, yaitu jarak total, jarak antara waktu berangkat kendaraan A dan kendaraan B dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kita langsung ke contoh soal. Rozak mengendarai sepeda dari rumahnya menuju rumah Sakti. Jarak tempuhnya 15 km. Dari arah yang berlawanan, Sakti mengendarai sepeda menuju rumah Rozak. Ini berangkatnya dari rumah juga ya. Kecepatan Rozak dan Sakti berturut-turut.
Rozak kecepatannya 8 km per jam, sedangkan Sakti kecepatannya 7 km per jam. Keduanya berangkat pada pukul 12:45. Mereka akan berpapasan pada pukul. Untuk mencari waktu berpapasan adalah jarak total dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak total yang diketahui dari soal ini adalah 15 km. Kita tulis J total sama dengan 15 km. Kecepatan 1 itu kecepatannya Rozak 8 km per jam. Sedangkan kecepatan 2 itu kecepatannya Sakti 7 km per jam. Waktu berpapasan sudah ditulis, berarti J total dibagi dengan K1 plus K2. Kita masukkan angkanya satu per satu. 15 km dibagi dengan 8 ditambah 7. Ini satuannya km per jam ya, km per jam. Hasilnya berapa? 15 per 15 sama dengan 1 atau 1 jam. Waktunya 1 jam, berarti mereka berpapasan setelah 1 jam berkendara. Yang jadi pertanyaan, mereka akan berpapasan pada pukul, jika mereka berangkat pada pukul 12.45, berarti 12:45 ditambah dengan 1 jam 1.00, berarti mereka berpapasan pada pukul 13:45. Cukup mudah ya. Sekarang kita beralih ke waktu menyusul. Jika ada dua kendaraan yang berangkat dari arah yang sama, kendaraan orange itu berangkat terlebih dahulu dengan kecepatan K1. Sedangkan kendaraan yang abu-abu itu menyusul dengan kecepatan K2. Mereka akan menyusul pada jarak tertentu. Untuk mencari waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi dengan kecepatan 2 dikurangin kecepatan 1. Kita ke contoh soal. Ada dua bus yang akan sama-sama menuju kota Surabaya. Sebut saja bus Eka dan bus Kencana. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus Eka berangkat dari terminal Solo dengan kecepatan 60 km per jam. Bus pertama, bus Eka, berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus kedua, bus Kencana, berangkat dari kota yang sama, kota Solo, tapi sekarang kecepatannya 80 km per jam. Bus Eka berangkat pada pukul 8, sedangkan bus Kencana berangkat pada pukul 9.30. Dari selang waktu jam 8 sampai jam 9.30, otomatis bus Eka sudah menempuh jarak. Kita akan mencari jarak tempuh bus Eka terlebih dahulu. Cara mencari jarak adalah kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan bus Eka yang Mister beri tanda orange berarti kecepatannya 60 km per jam dikalikan dengan waktu. Waktunya dari jam 8 sampai jam 9.30. Karena bus Eka berangkat jam 8 tepat, sedangkan bus Kencana baru menyusul jam 9.30. Berarti selisih waktu mereka berangkat adalah 8 jam 9.30 dikurangi jam 8. Berarti selisih waktunya adalah 1,5 jam. 1 jam 30 menit. Mister tulis 1 per 2, 1,5 jam. Atau kita buat pecahan biasa jadi 3 per 2 jam. Oke, berarti 60 km per jam dikalikan 3 per 2 jam. Berapa ini hasilnya? 60 dengan 2 kita bagi, dapat 30 dikalikan 3, hasilnya 90 km. Berarti bus Eka sudah menempuh jarak 90 km, atau ini adalah selisih jarak. Oke. Sekarang kita akan mencari waktu menyusul. Waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi dengan kecepatan 2 dikurangin kecepatan 1. Waktu menyusul. Selisih jarak yang kita dapatkan tadi adalah 90 km.
karena bus Eka sudah melaju sampai 90 km jauhnya. Dibagi dengan kecepatan 2, itu kecepatan bus Kencana 80 km per jam dikurangi 60 km per jam, kecepatan 1 atau kecepatan bus Eka. Sekarang kita operasikan 90 km dibagi dengan 20, karena 80 dikurangi 60 adalah 20 km per jam. Waktu menyusul adalah 90 dibagi 20, itu adalah 9/2. Kita sederhanakan nolnya. 9/2 kita buat pecahan campuran, jadi 4/1/2 atau 4,5 jam. 4,5 jam itu berapa? 4 jam 30 menit. Seperti itu, atau 4/30. Yang jadi pertanyaan, bus Kencana dapat menyusul bus Eka pada pukul berapa? Bus Kencana berangkat pada pukul 9.30. Setelah 4 jam lebih 30 menit, bus Kencana baru mampu menyusul bus Eka. Berarti waktu menyusul 9.30, jam berangkat bus Kencana ditambah waktu yang diperlukan bus Kencana untuk menyusul bus Eka. Kita tambahkan 0. 3 tambah 3, 60. Mister buat 1, 0 jadi 1. 9 tambah 1 tambah 4, 14.00. Berarti bus Kencana mampu menyusul bus Eka pada pukul 14.00. Mungkin sekian penjelasan dari Mister. Perbanyak latihan tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Masih banyak soal yang harus kalian pelajari untuk mampu mengerjakan soal-soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.